Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas mengenai topik 2 pada demonstrasi kontekstual, yaitu mengenai diferensiasi produk. Pengertian pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada aspek diferensiasi yang lain, yaitu proses dan juga konten atau materi. Penerapan aspek-aspek pembelajaran diferensiasi ini dapat diterapkan hampir pada semua mata pelajaran. Terdapat 4 aspek pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk, dan yang keempat diferensiasi lingkungan belajar. Pada video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai diferensiasi produk. Diferensiasi produk berarti memberikan pilihan kepada peserta didik untuk memilih jenis produk atau hasil kerja yang ditugaskan terkait suatu topik dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kesiapan, minat, dan kebutuhan peserta didik. Produk yang dibuat bisa berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, poster, dan sebagainya. Ada beberapa syarat yang dibahas bersama peserta didik sebelum pemberian tugas. Yang pertama, kualitas pekerjaan apa yang diinginkan, kemudian konten apa yang harus ada pada produk, bagaimana cara mengerjakannya, dan sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Berikut ini contoh pembelajaran berdiferensiasi produk berdasarkan gaya belajar peserta didik. Bu Ana mengajar di kelas 5 dengan membawakan materi perubahan wujud benda, padat, cair, dan gas. Tujuan pembelajaran yaitu memahami perbedaan peristiwa perubahan wujud benda. Di awal pembelajaran, Bu Ana menyampaikan tentang topik dan tujuan pelajaran tentang materi perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan apersepsi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang materi. Lalu Bu Ana dan peserta didik berdiskusi, membahas tentang perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk 3 kelompok yang terdiri dari 5 anggota dalam satu kelompok. Pembentukan kelompok berdasarkan dengan gaya belajar dan produk yang ingin dibuat oleh peserta didik. Produk yang dibuat dipilih sendiri oleh setiap kelompok melalui diskusi yang mereka lakukan. Gambaran produk setiap kelompok berdasarkan gaya belajar atau modalitas peserta didik, materi perubahan wujud benda. Kelompok pertama dengan modalitas visual ingin membuat produk berupa poster. Kelompok kedua dengan modalitas audio ingin membuat produk berupa podcast atau rekaman suara. Kelompok ketiga dengan modalitas audio visual ingin membuat produk berupa video. Sekian pembahasan video terkait diferensiasi produk. Terima kasih, semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.